punya. Nah, positif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ain. Muhammad, terima kasih. Insyaallah. Muhammad. Waalaikumsalam Ahmad Jani. Samarinda. Samarinda hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Arul, terima kasih Arul. Masya Allah. Lah. Ustadz, izin saya bertanya, apakah kita lebih dahulu adab ketika mengerjakan perintah? Ya, kita mengerjakan perintah itu adab namanya sudah. Adab, cuma adab itu kan ada zahir namanya. Ketika kita itu melaksanakan perintah itu menunjukkan bahwasanya kita itu beradab namanya. Beradabnya di mana? Taat. Kalau ketika diperintah kita menurut, itu adab namanya. Nanti di dalam ketaatan itu ada lagi adab namanya. Jadi, apakah kita lebih dahulu adab ketika mengerjakan perintah? Ya tadi, ketika kita melaksanakan perintah itu, kita sudah beradab namanya. Kalau orang misalnya diperintahkan lalu dia kadang mengerjakan, itu kadang beradab namanya. Puasa hakikat kayak apa, Guru? Puasa itu kan ada tingkatan dalam bahasa ilmu tasawuf. Ada tingkatan orang awam, ada tingkatan orang khawas, ada khawasul khawas namanya. Nah, tingkatan orang yang awam ketika dia berpuasa cuma menahan haus, lapar, makan, minum, itu aja yang ditahannya. Makanya kata Nabi, kam min syaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas. Itu tingkatan orang yang awam, dia itu menahan secara zahir saja untuk daripada pembatal puasa. Adapun orang yang khawas itu menjaga zawahirnya, menjaga zahirnya, matanya, hidungnya, kakinya daripada perbuatan maksiat, mulutnya daripada perkata-kata yang tidak baik. Itu puasanya khawasul khawas. Adapun orang yang khawasul khawas lagi, orang yang tingkatannya ma'rifat adalah zahirnya dijaganya, itu batinnya pun dijaganya, berpuasa batinnya selain daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah puasa secara hakikat, bahwasanya dia menyadari bahwasanya dirinya itu di makam la haula wala quwata illa billah, sehingga dia senantiasa di dalam puasa itu tajalinya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melihat dirinya yang mampu berpuasa, tetapi dia melihat kenyataan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketika dia itu berpuasa, melaksanakan puasa adalah semata-mata anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Guru, zakat batin itu kayak apa, Guru? Zakat itu dalam pengertian adalah membersihkan, bersih. Kita ini makanya ada kitab namanya Tazkiyatun Nufus, namanya membersihkan diri. Nah, membersihkan diri kita. Membersihkan diri kita tuh daripada sifat riya, syirik, macam-macam sifat yang tercela sampai kepada sifat akuan nanti. Kita itu menghilangkan sifat akuan. Seperti itu membersihkan diri. Itu kata-kata orang saja, kata-kata zakat diri, istinja batin lah, macam-macam nama-namanya, terserah orang. Artinya kita itu membersihkan diri itu sampai ke tingkatan mana. Oleh orang mengatakannya istinja batin, zakat diri, apalagi fitrah batin. Ya semuanya itu ujlah batin, khalwat batin, terserah namanya.
Yang kepuncakannya itu sama-sama bahwasanya melihat, mengingat, merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Waalaikumsalam sore. Jadi kalau pian belajar ilmu tasawuf itu macam-macam kata-katanya. Dan kalau pian kada berguru dan kada sempat pian mengamalkannya, pian tidak akan terbuka hakikat-hakikat daripada perkataan-perkataan orang-orang sufi itu. Nah, makanya di dalam dikatakan dalam istilah pana, istighra, itulah taraki, itu kata-kata orang. Kata-kata ketika orang mencapai wasil ilallah. Raja wali, Masya Allah. Waalaikumsalam. Guru, bagaimana jika kita ini menjalankan perintah Rasulullah untuk bersalawat dengan menggunakan Sayyidina? Kada apa-apa menggunakan Sayyidina. Lebih beradab namanya. Dengan kita itu. Waalaikumsalam sore. Okay. Kada apa-apa hendak pakai Sayyidina kah? Hendak kada pakai Sayyidina kah? Itu yang penting pian bersalawat. Yang menjadi masalah itu Sayyidina didebatkan, kada Sayyidina didebatkan. Keduanya kada pernah bersalawat. Raja Wali, thank you, Masya Allah, for you. Waalaikumsalam. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ahmad Gumanti, Masya Allah. Sambil ditapkan layarnya, yang belum follow silahkan follow. Masya Allah, tabarakallah. Yang mau mondok di tempat ulun gratis saja. Mau mondok di tempat ulun, umur di atas 12 tahun, tamat SD, di bawah 20 tahun. Mondok gratis. Dari makan, dari kitab, dari asrama, belajar semua full gratis sampai alim. Ulun kada apa-apa. Waalaikumsalam. Salam guru dan murid bukan muhrim, apa hukumnya? Secara hukum fikih itu tetap aja orang yang bukan muhrim melihat, memandang, bersentuhan tetap aja hukumnya haram. Kalau di dalam ilmu syariat, dalam ilmu hakikat pun seperti itu. Karena orang lebih hakikat itu sebenarnya lebih menjaga daripada sesuatu yang haram. Karena seseorang yang lagi menjalani hakikat itu orang lebih lebih apik, lebih berhati-hati namanya. Karena kita itu untuk mencapai kebersihan batin itu harus bersih dulu. Ilmu fikihnya harus sempurna dulu. Nah itu makanya dasarnya daripada kita itu untuk mencapai ma'rifat yaitu bertaubat. Bertaubat zahir, bertaubat batin. Melaksanakan perintah zahir, memusahadakan dengan batinnya. Seperti itulah. Jadi orang itu untuk mencapai ma'rifat itu bukan mengaji ilmu ma'rifat langsung dapat ma'rifat, enggak. Orang itu ilmu fikihnya bagus dulu, ilmu fikihnya menjalankan syariat. Karena kita itu tidak bisa mencapai kepada makam ma'rifat itu kecuali melalui jalan syariat. Kenapa? Karena batang tubuh kita ini syariat. Yang zahir ini syariat. Dia berkenaan dengan hukum halal, haram, makruh, mubah. Harus dia berkenaan dengan hukum zahir kalau zahir kita. Kalau batin kita itu nanti berkenaan dengan musyahadah. Batin kita itu dengan tafakkur, dengan riyadhah itu berkenaan dengan hukum batiniah kita ketika kita itu menjalani jalan salikin itu. Jadi ketika orang itu menjalani perjalanan salik untuk mencapai ma'rifat, zahirnya baik, batinnya baik. Seperti itulah. Jadi kada mudah kita itu mencapai makam ma'rifat itu. Kada bisa kita fikihnya dilaksanakan. Kalau salat pakai salam, assalamu alayka ya Rasulullah, kayak Pak Guru, kada sah. Karena hukum fikih itu pian berkenaan hukum fikih. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, kada sah hukumnya. Yang sah itu assalamualaikum atau alaikumussalam. Jangan hendak nang hakikat-hakikatan dulu. Ini kalau salam disuruhkan perintah misalnya di dalam fikih bacalah assalamualaikum, baca assalamualaikum. Kenapa? Karena kita mengucap assalamualaikum itu kalau mengerti hakikatnya biar assalamualaikum kita ucapkan. Yang penting biar mengerti hakikatnya seperti itu. Nah, jangan dikeluarkan hakikat. Orang takbir ada yang seperti ini, takbir hakikatnya guru Allah, biar kayak ini tetap Allah juga. Itu namanya orang yang sudah paham hakikat. Yang orang kada paham hakikat nih mim ha mim dal, itu belum paham lagi hakikat. Itu masih main dirakam namanya. Guru itu biarlah. Kalau salat pakai salat guru kayak Pak guru bila guring amalkan Allah ya aku mengembalikan kayak apa Allah ya aku apa itu
Pokoknya biar hendak guring itu kayak apa? Kayak yang penting ingat dengan Allah Ta'ala, maka guring pian itu dihukumakan zikir namanya. Nggih, bagus tuh membaca ayat kursi, membaca amanah Rasul itu bagus. Itu waktu sembahyang. Ulun Haji Huldi dari Palangka Gero, Masya Allah. Enggih Haji Huldi, Masya Allah. Umpat gabung orang mana pian guru? Orang Lamandau Muhammad Rafi. Yang belum polo silahkan polo. Yang mau umrah dengan ulun bulan 7. Bulan 7 umrah 16 hari. Salah. Yang mau mondokan anak silahkan. Mondokan anak silahkan. Gratis di tempat ulun mondok. Makan minum gratis. Syahadat batin tuh kayak apa guru? Syahadat batin tuh musyahadah namanya saya. Pian mengerti arti syahadat tuh dulu. Syahadat tuh artinya menyaksikan namanya. Kita ini dengan mata kita menyaksikan yang jahir bahwasanya seluruh af'al Allah Ta'ala ini seluruhnya af'al Allah Ta'ala yaitu diri kita termasuk. Makanya dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma ya. Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi dan barang di antara keduanya. Tuh kita menyaksikan namanya af'al Allah Ta'ala namanya. Batin kita bang syahadatnya apa? Yaitu kita menyatakan namanya. Bahwasanya meyakini bahwasanya gerak diam kita seluruh alam ini terbit yaitu adalah afalnya Allah Ta'ala. Itu batin pian namanya menyaksikan. Seperti itu namanya tuh menyatakan, meyakinkan. Namanya apa? Musyahadah namanya. Sayangnya syahadat batin ke apa? Itu bang syahadat batin kita namanya menyatakan, meyakinkan, menyaksikan. Merokok haram tak Ustadz? Merokok itu pada dasarnya hukumnya ada yang haram, ada yang makruh, ada yang wajib hukumnya merokok itu. Baca di dalam kitab Fathul Qarib juz kedua, Babul Buyu. Di situ haram hukumnya berukuk kalau dia memudaratakan dengan dia. Misalnya dia berpenyakitan, berukuk, kada berduit, berukuk, mubajir dia itu, kada ada nilai apa-apanya bagi dia berukuk, maka haram hukumnya. Ada yang membolehkan berukuk itu ada. Boleh beruku. Misalnya orang itu tidak bisa memecahkan satu masalah yang muskil. Tidak bisa dia berpikir agama. Tidak bisa berpikir untuk memaslahatkan orang. Lalu dia dengan beruku itu mudah. Nah itu ulama membolehkan. Beruku. Ada juga beruku itu wajib hukumnya. Kapan itu beruku itu wajib hukumnya? Ketika seorang itu disandra. Lalu disuruh beruku. Kamu kalau tidak merokok kubunuh. Maka wajib hukum dia beruku. Seperti itu. Keterangannya di mana? Di dalam kitab Fathul Qarib juz kedua. Babul Buyu. Guru salawat batin itu kayak apa caranya? Astagfirullahaladzim. Itu nanti di musahadah perjuangan. Di musahadah itu kan ada ulun banyak di piti ulun itu. Orang yang senantiasa memusahadahkan Nur Muhammad itu sama dengan bersalawat dah. Nah, itu. Orang yang senantiasa karam di dalam Nur Muhammad, musahadahnya di dalam Nur Muhammad, maka orang itu sama sudah dengan bersalawat namanya. Kalau dia mesra dengan Nur Muhammad tadi, maka inya itu namanya bukan salawat sir lagi namanya, tetapi salawat jad namanya sudah. Kenapa? Karena seluruh batang tubuhnya ini sudah menjadi salawat namanya. Berkelahi ke sana aja. Udah masih. Mana orangnya? Jangan di situ. Berebut bini. Yaram dulunya. Assalamualaikum guru. Ya. Alhamdulillah. Guru, bolehlah kita meniatkan zakat fitrah ading ipar lakian yang sudah balik. Boleh saja kita meniatkan kalau nya kada bisa meniatkan. Kalau nya bisa misalnya bisa aja kita ajari boleh. Berniat sendiri boleh kalau dia sudah balik. Kalau dia tidak mau, tidak bisa, kita niatkan bolehlah, boleh saja, kada apa-apa. Tapi kalau dia sudah balik itu kita minta izin dengan dia. Hukum mengedit foto laki-laki dengan perempuan berpelukan pakai AI. Foto pian tuh anak pian pajang kah atau untuk dikonsumsi sendiri kah dulu? Yang kedua, orang yang diedit itu seandainya dia mengetahui dia ridho apa enggak. Kalau dia enggak ridho berarti haram hukumnya karena dosa hukumnya. Kalau untuk publikasi sendiri kada apa-apa sebenarnya, asalkan tadi pemilik foto bibiniannya atau lakiannya itu suka saja. Kada apa-apa. Yang ketiga tentu haram kalau mengedit foto berpelukan itu misalnya menjadikan orang itu terpancing untuk berbuat yang seperti itu di alam nyatanya.
maka kita itu berdosa, namanya menunjukkan atas jalan yang kada baik namanya. Wallahu alam. Sah ajakah guru berniat fitrahnya di Banjar tapi malam hari rayanya di hulu sungai? Kata apa-apa, mengeluarkan zakat fitrah di Banjar, nanti hari raya di mana? Di hulu sungai. Kata apa-apa, dikeluarkan di Banjar. Kita berdiam di Banjar lawas, lalu kita berfitrah di Banjar. Hari rayanya di mana? Di hulu sungai. Ya kada apa-apa, sah aja. Karena zakat fitrah itu boleh aja dikeluarkan dari awal Ramadan di kampung kita tempat tinggal, habis itu kita tulak merantau. Kada lagi kita berfitrah misalnya di perantauan. Kenapa jurang kam kada berfitrah? Aku sudah tadi di kampung di Banjar misalnya. Ada apa-apa. Guru, bedanya orang jauh lawan kada kayak apa guru? Kada bisa pian membedakan. Cuma orang jauh itu ahli taat dia. Kalau orang yang sampai kepada makam jauh, yaitu ma'rifat namanya, dia tentu taat namanya. Nah, ketaatan orang jauh itu berbeda dengan ketaatan orang yang tidak jauh, dalam artian orang yang wasil dan tidak wasil itu tidak sama. Walaupun sama pekerjaannya, berzikirnya sama, sembahyangnya sama, tetapi musyahadahnya yang berbeda. Karena orang yang jauh itu adalah orang yang ahli musyahadah sudah. Jauh itu artinya orang yang sudah merasakan kelezatan ma'rifat namanya. Nah, jauh itu diberikan ketika orang itu mencapai ma'rifat. Banyak saja orang berzikir tetapi tidak merasakan kelezatan. Banyak orang berzikir. Jadi beda nanti ya di naparilah. Orang yang sudah bisa merasakan kelezatan di waktu berzikir itu beda dengan orang yang sembahyang, berzikir, yang tidak pernah merasakan zauqiyah, yaitu tidak pernah mencapai makam wasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru, kayak apa caranya menghilangkan was-was? Banyak membaca Qul a'udzu birabbin nas dan hati banyak hadir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan di dalam kitab Hidayatus Shalikin. Guru, miss you. Apa artinya? Miss you juga. I miss you. Saya minta izin dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta izin. Raja Wali, I love you. Terima kasih hadiahnya. Terima kasih ginya. Bolehkah di setiap niat salat fardu kita tambah qadaan di ujungnya? Adaan. Kalau kadaan itu artinya mengqada, mengulang. Jadi beda, kalau adaan berarti tunai. Kalau qadaan berarti adalah mengulang yang ketinggalan. Ainul ikram lah. Tidak boleh dicampur. Usolli fardhu zuhri arba rakaatin adaan wa qadaan. Tidak boleh. Kalau nya adaan tetap adaan, qadaan tetap qadaan. Beda, itulah. Qadaan berarti bayar hutang, adaan berarti tunai. Kacong. Masyaallah. Waalaikumsalam guru. Saya selalu amin. Mudahan segala urusannya amin ya rabbal alamin. Kacong. Salawat batin sudah. Assalamualaikum guru. Ulun Hadi Banjar. Semoga pian sehat. Amin ya rabbal alamin. Hadi. Terima kasih Rosyid. Masya Allah Rasid, terima kasih hadiahnya. Yang mau mondok dengan ulun silahkan. Anaknya, keluarganya, kerabatnya yang mau mondok gratis di tempat ulun. Biaya makan gratis, kitab gratis. Di tempat ulun lah. Tanpa dipungut biaya. Waalaikumsalam. Liur Al-Munawir. Lilur. Sudah, waalaikumsalam. Oh iya. Arol oyen. Assalamualaikum, kayak apa guru? Jalannya menyatukan dua kalimat syahadat supaya jadi wahdah Esa. Itu musyahadah namanya sayang. Kita itu namanya musyahadah namanya. Musyahadah itu namanya wahdatus suhud dulu. Wahdatus suhud dulu, mentauhidkan afal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Meyakini, merasakan, memasrahkan bahwasanya tiada ada yang bersifat sebenarnya, tiada yang berapal sebenarnya, tiada yang maujud yang meliputi akan ini sesuatu yang maujud kecuali satu zat itu saja. Namanya suhudul kasrah fil wahdah. Jadi yang menyatukan itu seperti itu dulu. Kita itu mentauhidkan apal, mentauhidkan zat, menyatukan sifat kita supaya sifat kita ini tidak ada. Menyatakan sifat kita ini, apal kita, zat kita ini tidak ada. Yang nampak itu cuma apalnya, sifat dia, apal dia. Sudah, zat dia. Dalam artian zat dia itu artinya kada maujud kita ini kalau kada tidak ada zat yang wajib al-wujud itu menjadikan kita. Disitulah namanya kita itu menyatukan. Menyatukan itu bila menyatukan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya nikah batin ya. Menikahkan yang jahir, mengumpulkan yang jahir, menyatakan yang jahir, tenggelam di dalam batinnya. Sehingga yang jahir ini tidak nampak, yang batin itulah yang nampak.
Yang zahir ini sebenarnya tidak maujud. Maka dikatakan la ilaha illallah la maujuda illallah. La ilaha illallah la qudrata illallah. La maujuda la fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat, tidak ada yang maujud, tidak ada yang bersifat illallah. Lalu zahir ini apa? Kenyataan zat, kenyataan sifat, kenyataan apal yang maujud itu. Nah, gabungkan aja itu, musyahadahkan, saksikan saja. Di setiap gerak kita itu ada sifatnya. Di setiap sifat itu ada apalnya yang timbul. Nah, seluruh batang tubuh kita ini adalah kenyataan sifat, kenyataan apal, kenyataan zat Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian zat yang mempunyai sifat itulah, zat yang mempunyai apal itulah yang menjadikan kita ini. Sehingga nampaklah di zat kita ini, di sifat kita ini, di apal kita ini, apalnya, sifatnya, zatnya yang menjadikan kita ini. Itu namanya menggabungkan, mengawinkan, menikahkan zahir dengan batin, namanya musyahadah namanya. Nah, namanya musyahadah dan murakabah namanya. Seperti itu, pahami Banjarmasin lah. Kenapa maka bakalahian? Kada tahu berabut bininya, guru. Nah, tadi sudah ada angot lah, nikah batin sudah ulun padahkan tadi. Nikah batin secara hakikat itu artinya pandangan zahir dan pandangan batin dijadikan pandangan wahdatus suhud namanya. Kalau nikah batin itu itu ada di dalam ilmu syariat. Nikah batin itu kan mengucap 2 kalimat syahadah namanya. Seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadah dengan bininya, dengan lakinya, sepanggal-sepanggal. Satu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, satunya mengucapkan Muhammadar Rasulullah. Balesya, terima kasih, Masya Allah. Wah, THR nih Balisa nih Pangkalambun, Masya Allah. Sehat sekeluarga lah Balisa. Tapi kalau orang nikah batin yang itu mengucap 2 kalimat syahadat itu, kan 2 kalimat syahadat itu kada pernah terpisah dia. Kada pernah terpisah. Nah, itulah 2 kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat itu kada pernah terpisah. Jadi kalau orang 2 laki bini mengucapkan itu nikah batin dengan 2 kalimat syahadat itu, biasanya kada mau terpisahnya. Kalau yang meninggal, kada lawas meninggal biasanya bininya atau lakinya. Maaf guru, cara memasrahkan Nur Muhammad itu bagaimana? Mohon pencerahannya. Itu banyak aja di PT Ulun lah, di PT Ulun atau di YouTube Ulun MT Nur Mustafa Lamandau. Yang jelas seperti ini dulu. Pian bertanya memasrahkan Nur Muhammad itu, pian mengertilah dulu Nur Muhammad. Kada kawa kita memasrahkannya tuh kalau pian kada mengerti dulu pelajarannya, ilmunya, caranya dulu lah. Kita itu ada ilmunya, sama dengan orang musyahadah. Musyahadah itu ada ilmunya dulu, apa yang dimusahadahkan. Kalau pian kada mengerti yang dimusahadahkan, pian belajar musyahadah guru aja. Tetapi pian kada belajar sifat 20. Bagaimana pian memusahadahkan itu sifat 20 tadi? Sedang memusahadahkan sifat Allah Ta'ala itu bagaimana kalau pian tidak belajar tauhid? Guru, bagaimana cara memasrahkan Nur Muhammad? Pian mengertilah dulu Nur Muhammad itu. Mengertilah dulu, belajar dulu ilmunya masalah Nur Muhammad itu. Meyakinkan dulu, belajar ilmu Nur Muhammad. Ulun mengerti sudah. Nah, cara mengerti itu apa garang Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu kenyataan jamalullah, kamalullah, kesempurnaan sifat Allah Ta'ala, keelokan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nur Muhammad. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh alam ini sirnya adalah Nur Muhammad. Terbitnya ini alam ini, gerak kita, diam kita, itu adalah Nur Muhammad daripada Nur Muhammad. Nah, bila mengerti itu, pian bergerak berdiam itu, pian mesrakan saja, pian nyatakan saja, pian pandang saja, bahwasanya tidak ada terbit satu gerak pun, tidak ada terbit satu makhluk pun, tidak ada nyata satu rasa pun, tidak ada satu pun di muka bumi ini yang nampak daripada sesuatu itu, kecuali di dalamnya rahasianya daripada Nur Muhammad. Cara pian memesrakan seperti apa? Pian rasakan ketika kita bergerak, ketika kita berbicara, ketika kita melihat, rasakan melalui pendengaran kita, penglihatan kita, kita rasakan di gerak dan diam kita, bahwasanya kita nyatakan tidaklah terbit satu jengkal pun, satu zarah pun, satu apapun di dalam tubuh kita, di luar tubuh kita ini, kecuali di situ nampaknya Nur Muhammad tadi. Kenapa? Karena semuanya itu tafarra'a minhu
khalqan ba'da khalqin bima hadasa wa ma taqaddam. Semuanya itu terbit daripada Nur Muhammad. Bergerak kita terbit daripada Nur Muhammad. Kenapa? Karena gerak dan diam kita ini adalah kenyataan daripada Nur Muhammad. Di mana caranya kita mengetahui bahwasanya gerak dan diam kita ini adalah kenyataan Nur Muhammad? Karena bergerak, berdiam, melihat dan mendengar kita ini adalah dengan roh. Kita ini hidupkan dengan roh. Berarti batang tubuh kita ini bergerak, hidupnya kita ini adalah karena roh. Sedangkan roh itu tidak terbit kecuali itu daripada Nur Muhammad. Nah, ketika orang itu menenggelamkan batinnya, menyatakan zahirnya ke batinnya, yaitu menyatakan bahwasanya tidak mewujudlah gerakku, tidak mewujudlah diamku, tidak mewujudlah ini pendengaran, penglihatan, rasaku, kudratku, iradatku, hayatku, kecuali itu ditenggelamkannya, dinyatakannya, disaksikannya, terbit daripada roh. Dan roh itu ketika dia menerbitkan, menyatakan dia di makam roh itu, dia menyatakan bahwasanya roh itu tidak mewujud kecuali roh itu terbit daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nyatalah seluruh batang tubuhnya ini zahiran wa batinan itu daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itulah dia mudah memasrahkan. Ketika dia bergerak, bukan lagi dia mengingatkan roh, dia bergerak, tetapi dia menyaksikan gerak itu adalah terbit daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus saja seperti itu. Jikalau dia menyentuh sesuatu, sesuatu itu pun daripada Nur Muhammad. Ketika dia menggerakkan tangannya untuk menyentuh sesuatu, maka geraknya untuk menyentuh itu adapun terbitnya daripada Nur Muhammad. Ketika dia memandang sesuatu, maka sesuatu yang dipandangnya itu Nur Muhammad juga, yang memandang juga daripada Nur Muhammad. Maka disitulah musyahadah namanya, saling menyaksikan. Siapa yang menyaksikan Nur Muhammad, itulah yang menyaksikan akan Nur Muhammad itu. Wallahu alam. Di situ caranya mesrakan saja lagi. Terserah pian seperti apa caranya. Betakun pun. Apakah Nur Muhammad itu hambanya? Ya hamba namanya, makhluk namanya. Nur Muhammad. Maaf guru. Di antaranya lah. Batu licin izin menerima. Izin guru batakun penjelasan suhul wahdah fil wahdah itu kayak apa guru? Wahdah fil wahdah tadi yang baru ulun jelaskan tadi. Wahdah fil wahdah. Ketika dia menyaksikan Nur Muhammad, maka yang disaksikannya pun Nur Muhammad. Itulah wahdah fil wahdah. Tetapi di makam Nur Muhammad masih. Bukan di makam Nurullah. Kalaunya sudah di makam Nurullah, itu tenggelam Nur Muhammadnya di dalam Nurullah. Maka tidak ada yang menyaksikan selain Nurullah. Itulah yang menyaksikan akan kenyataan Nurullah. Itulah wahdah fil wahdah namanya. Ketika orang itu sampai kepada makam wasil, maka tiada yang menyaksikan selain dia yang menyaksikan. Kalau dia makamnya di Nur Muhammad, maka Nur Muhammad inilah yang menyaksikan akan kenyataan Nur Muhammad. Apa itu? Seluruh alam, batang tubuh kita. Itu Nur Muhammad lah yang menyaksikan akan Nur Muhammad. Kitanya tidak ada. Karena kita tenggelam di dalam Nur Muhammad. Maka ketika Nur Muhammad itu hilang di dalam Nurullah, maka Nurullah itulah menyaksikan kenyataan Nurullahnya. Kenyataan Nurullahnya. Siapa itu? Tetap ya batang tubuh kita, seluruh alam. Itulah namanya suhudul kasrah. Suhudul kasrah fil wahdah dulu, baru wahdah fil wahdah namanya. Dialah yang menyaksikan akan kenyataannya. Itulah namanya wahdatus suhud namanya. Satu saja yang mensuhud. Siapa? Kalau di tingkatannya Nur Muhammad, Nur Muhammad itulah yang mensuhud akan Nur Muhammad. Ketika Nur Muhammad itu tenggelam, maka Nurullah itulah yang menyaksikan akan Nurullah itu kenyataan Nurullah itu. Wallahu alam. Itu kada bisa pian merasakannya kecuali sampai di makam wasil. Yang ulun bicarakan ini cuma yang ulun bicarakan ini adalah maksudnya penjelasannya saja. Nanti kalau pian merasakan itu beda nanti rasanya. Nih, itu kan karena pian bertanya apa tadi pertanyaannya itu? Wahdah fil wahdah namanya. Nah, itu. Tapi menjalaninya tuh panjang dengan perjalanan musyahadah lah. Tanda-tanda segaratul maut sampai ajalnya kayak apa guru? Kada bisa kita kecuali pian merasakan. Cuma kalau kita menyaksikan orang sakaratul maut itu, ketika dia mati itu biasanya batis kanannya dulu yang lepas, kada bergerak, habis bergerak lepas, habis itu batis kiri, baru ke pusarnya, baru ke dadanya, baru ke tenggorokannya. Itu yang saya saksikan seperti itu. Alamat pendopian di mana? Di Lamandau. Fitrah duit bolehlah guru. 4 imam kada boleh membolehkan, harus makanan daerah. Imam Syafi'i, Imam Hambali,
Imam Maliki itu kada membolehkan dengan duit kecuali Imam Hanafi. Cara sudahlah. Sorry, Masya Allah. Izin guru, penjelasan sudah tadilah penjelasan. Jangan diulang kalau satu kali bertanya jangan. Guru, bagaimana cara mencapai kelezatan dalam berzikir? Nah, tahu dulu yang dijikiri satu, itu pun belum tentu diberikan. Kelezatan itu anugerah lah, lencana 2 fotokopi. Kalau pun biasanya pian mengerti ilmu ma'rifat, mengerti arti zikir, mengerti paham makna zikir itu belum tentu diberikan Allah Ta'ala kelezatan. Seperti itulah. Jadi kelezatan itu adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengerti makna zikir, satu, cara musahadah dengan zikir tadi, 2, cara memesrakan dengan zikir tadi, 3. Itu apakah kita bisa merasakan kelezatan? Belum tentu. Jadi kelezatan itu anugerah. Tapi kita harus paham dulu yang dizikiri, paham dulu makna zikir, paham dulu cara memesrakan itu zikir dengan kita. Nah itu, setelah itu kelezatan itu insya Allah didapat. Jadi bagaimana caranya? Ya mengerti yang dizikiri, cara memusahadahkannya. Makanya pian itu dalam berzikir harus menyaksikan dulu siapa yang berzikir sebenarnya, siapa yang dizikiri. Namanya musyahadah dulu pian. Akhwat pendosa. Jadi kita itu kalau kelezatan itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma pian kaji dulu di dalam musyahadah kita berzikir itu pian harus tahu dulu. Ketika berzikir itu pian jangan merasa pian nang berzikir, sampian yang berzikir, sampian yang mau berzikir itu kada bisa lezat sampian. Kenapa? Karena masih ada akuan. Walhasil ketika orang itu berzikir hendaklah dia menyaksikan siapa sebenarnya yang mampu berzikir itu. Itu sebelum berzikir pun dia bisa lezat sudah. Kenapa? Karena dia sudah bertemu dengan yang dizikiri sebelum dia berzikir. Understand? Nah, lencana lah. Guru 4 betakun maksud diri hidup dan matiku ini la ilaha illallah. Ya karena diri seluruh alam ini kan kenyataan la ilaha illallah. Adalah di dalam alam ini gerak diam kita ini seluruh alam ini kadang tidak ada kenyataan Allah Ta'ala. Tidak ada. Semuanya itu kenyataan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang maknanya al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilai ma'adahu. Seperti itu masyarlah. Lihat di YouTube ulun. Lihatin YouTube-nya namanya MT Nurul Mustafa Lamandau. Kada ada kita ini kada itu makam musyahadah. Jadi kalau pian menanyakan itu pian belum lagi menanyakan di tauhid namanya, belum sempurna lagi mengenal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Jadi awalnya seperti apa? Belajar tauhid karena seluruh alam ini termasuk gerak kita ini adalah kenyataan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena arti la ilaha illallah itu seluruh alam ini berhajat dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Kita bergerak itu berhajat untuk digerakkan. Kita melihat berhajat untuk dilihatkan. Melihat gerak kita, kita berhajat untuk dilihatkan. Bergerak kita, berhajat untuk digerakkan. Disitulah namanya tersimpan kudrah iradahnya Allah Ta'ala di setiap sesuatu yang maujud tadi. Setiap sesuatu yang dijadikan, kada lepas namanya di dalam La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena di dalam La ilaha illallah itu terkandung 50 akaidul iman, termasuk sifat 20 tadi. Yang menyatakan Allah kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Itulah. Waalaikumsalam. Mencapai dunia tanpa meninggalkan kuasanya satu gerak. Menyaksikan terus kita ini maulah kita kadang menyaksikan. Kita menyaksikan terus. Makanya untuk kita itu sampai kepada makam senantiasa menyaksikan, kita harus sampai di makam wasil. Karena apabila orang itu sudah makamnya wasil di bawah bimbingan guru tadi, dia akan berada di makam mahabbah namanya. Nah, orang yang di makam mahabbah itulah yang kada bisa lupa lagi. Kenapa? Karena dia senantiasa tajalinya, nampaknya
jamalullah, kamalullah tadi pernah dinampakkan di dalam batiniahnya, basiriyahnya, sudah nampak, sudah bisa merasakan jamalullah, kamalullah meliputi akan dia. Sehingga dengan kamalullah, dengan kesempurnaan Allah Ta'ala tadi di makam wasil tadi, lalu timbul jalalullah. Dia membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena sudah melihat kesempurnaan Allah Ta'ala. Nah ketika dia mengagungkan, disitulah namanya makamnya mahabbah namanya. Ada kawan guru duduk berzikir tapi awaknya bergerak sendiri, jadi sidin tuh di makam apa guru? Tergantung, kada bisa kita memadahkannya di makamnya makam apa. Jelas dia tuh lejat namanya dia. Yang tahu tuh makam tuh cuma dia nanti. Dia orang berzikir itu ada juga yang bergoyang-goyang, cuma sakit pinggangnya karenanya bergoyang. Nah makam itu kada bisa pian tebak, kada bisa pian kali hati daripada jahirnya misalnya bergoyang dia itu berzikir, mulutnya kada bersuara tapi bergoyang ya. Nah, apakah dia di makam zauk apa tidak? Ndak tahu kita. Bisa juga dia keuyuhan menahan ngantuk. Kada bisa pian menerka orang. Karena orang yang sudah di makam hakikat itu dia berduduknya adalah zikir, dia berdiamnya adalah zikir, dia bergeraknya adalah zikir, dia memandangnya zikir, walhasil seluruh batang tubuhnya itu kada lain daripada zikir. Makanya orang itu kalau sudah mencapai ma'rifat, satu tarikan napasnya itu sama dengan 40.000 orang berzikir. Bahkan ada mengatakan 70.000. Kenapa? Bukan lisannya saja yang berzikir, tapi seluruh batang tubuhnya ketika dia mengucap Allah, maka seluruh batang tubuhnya ini mengikuti Allah dari pori-porinya, uratnya, tulang sumsumnya sampai kepada ruhaniyahnya itu berzikir langsung mengucap Allah. Manakala ruhaniyahnya itu tajali seluruh batang tubuhnya ini, yang namanya Allah tadi meliputi akan dia itu, merasakan dia batang tubuhnya berzikir, pori-porinya berzikir. Itulah orang yang di ketika itu tenggelam namanya di dalam yang dizikiri. Ketika dia menyebut, lenyaplah dia, yang dizikirilah yang nampak. Ketika nampak yang dizikiri, maka seluruh batang tubuhnya ini sabbaha. Dia itu bertasbih dengan yang dizikiri tadi. Nah, itu bukan mulut lagi dia. Makanya itu keistimewaannya itu seperti itu. Orang yang sudah di makam ma'rifat itu, ketika dia memandang, ketika dia bergerak, ketika dia bersuara, itu semuanya adalah nampak di situ sifatullah. Nampak sifat Allah Ta'ala yang memampukan dia berzikir, memampukan dia memandang, memampukan dia itu mendengar. Bergerak berdiamnya sudah tidak ada, lenyap dia di dalam geraknya, lenyap geraknya di dalam jamalullah. Nah, seperti itulah Allah nyamannya kayak itu. Guru Bait, guru Bait alhamdulillah. Mursyid beliau itulah. Murabi mursyid sebenarnya beliau itu. Guru laki ulun sudah meninggal, ulun tinggal sama anak ulun yang bungsu, insya membayarkan zakatnya. Mun laki pian meninggal, pamannya adalah. Kalau ada pamannya, kadada juga membayarkan zakat, pian umpat piannya makan dengan pian. Nah itulah pian bayari kada bapak. Minyak kadada juga pamannya misalnya kadada juga misalnya. Nah kada mampu juga, kada hendak juga membayarikannya. Nah murni siti. Boleh aja kalau pian misalnya mau ungkusinya, pian makan dengan pian mengeluarkan zakat. Waalaikumsalam Tajali, Sudan Boy, waalaikumsalam Ujang. Bagaimana mengenali kita hati ilham yang benar dan boleh diikuti? Itu ketika kita habis bawi warid namanya Ujanglah. Warid itu adalah ketika kita itu berzikir, habis berzikir atau sedang berzikir, lalu datang kelejatan mendadak tanpa pikiran. Dia mengubah arah zikir kita itu kepada arah yang lebih lezat. Nah itu baru namanya ilham namanya. Nah itu sering ulun jelaskan itu. Tapi kalau menjelaskan itu panjang. Kenapa jadi panjang? Karena itu masalahnya berkenaan dengan warid. Berkenaan dengan warid itu pian itu kalau warid itu ketika kita tuh berzikir, lalu setelah berzikir itu ada yang mengarahkan kita untuk berzikir lagi. Bisa juga tidak berzikir. Warid itu nanti ada yang masaknya untuk lama, seperti misalnya setelah kita berzikir rasanya kita tuh mau berkhalwat.
Nah itu berarti masa yang lama, berarti waridnya. Ada juga setelah kita berzikir lalu diberikan ilham di hati kita untuk berjalan kah, untuk kita berzikir yang lain, mengucap yang lain, atau diberikan penampakan itu dalam artian di hati kita diberikan sir rasa takut, rasa berdosa. Nah itu adalah bahagian daripada ilham namanya. Jadi ilham setelah kita berwiritan itu warid namanya. Laduni boleh dikatakan. Itulah kunci yang membawa kita kepada makam ma'rifat nanti. Laulal warid makana wiridnya. Waridnya yang datang lalu pian turuti warid itu untuk mencapai ma'rifat. Tuh lihat pian di hatilah penjelasan ulun itu biasanya tuh di YouTube ulun ada. Yang pian cari-cari aja. Soalnya itu jarang ulun menjelaskannya itulah. Kalau di TikTok ini ulun jelaskan biasanya kalau karena sirnya ulun jelaskan. Karena itu menjelaskan tuh di atas daripada salikin sudah makamnya. Yaitu makam warid itu kecuali orang yang merasakan baru bisanya mengetahui. Itu sering ulun rincikan itulah, ulun rincikan. Ujanglah. Itu tahapan untuk mendapatkan wasil itu jalannya yaitu warid tadi itu. Guru jika dibuka satu sifat kenapa guru sering kita menitis semuanya menitiskan air mata boleh, bergetar boleh, terdiam boleh, takut boleh. Itu bahagian daripada warid itu seperti itu kalau dibukakan. Dibukakan itu kan kita menyaksikan atau merasakan. Kalau kita menyaksikan bisa menangis atau kita merasakan bisa juga menangis. Bisa juga takut, bisa juga rasa gagum, rasa hebat, bisa. Karena bukan kita lagi yang berlaku. Itu sering ulun jelaskan sudah dengan pian. Jadi di mana pian kalau orang sering menjelaskan pian bertanya lagi itu. Amin ya Allah. Assalamualaikum guru. Membaca Fatihah kada sampai habis saat salat tarawih. Jadi makmum kayak apa hukumnya? Kada apa-apa. Karena imamnya asalkan imamnya balik mukallaf. Yaitu mukallaf imamnya dalam artian imamnya itu kada mumayyiz, itu sah saja. Makmum itu biar kada bebacaan asalkan imamnya itu ahli namanya menanggung kesalahan imam. Nama kesalahan makmum di mana dia bisa menanggung kesalahan makmum ketika imamnya itu sudah balik dan mumayyiz, sudah balik dia. Itu boleh. Kalaunya mumayyiz kada menanggung namanya. Tidak menanggung kesalahan makmum kalau dia mumayyiz. Itu dijelaskan di dalam kitab Sarah Sitin. Yang bisa menanggung kesalahan makmum atau menanggung Fatihah makmum yang tidak selesai itu adalah imam yang dalam hal keadaannya mukallaf sudah, bukan mumayyiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil kita lah. Pamit guru engge amat kumati, terima kasih hadir, masya Allah. Fadilat salawat Nuril Anwar apa gurunya? Kada mestilah. Fadilat itu kada mesti satu dengan yang lain itu sama kita. Misalnya ulun mengamalkan misalnya salawat Nur tadi. Satu mengamaliah salawat Nur. Itu kada mesti sama dapat fadilatnya. Ini tergantung kesungguhan kita dan tergantung daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setiap kita membaca salawat itu bagus dan pasti dapat fadilatnya, keutamaannya, yaitu dimudahkan segala urusan. Nah, dimudahkan segala urusan ketika kita itu membaca salawat, nanti itu berbeda-beda. Urusan batiniah bisa, urusan zahiriah bisa. Yang dimudahkan Allah taala. Baca aja, jangan memikirkan fadilatnya dulu. Guru, apakah Nur Muhammad itu hamba? Sudah ulun jelaskan, makhluk namanya. Amin ya rabbal alamin. Mulia di Syafi. Ada kawan guru sudah. Alhamdulillah paham. Masya Allah. Adrol. Tanda-tanda. Wallahualam. Zakat fitrah itu timbangannya 2 kilo 8 on. 3 kilo boleh lah guru. Boleh banget 3 kilo. Iya, ainul ikram. Iya, kenyataan. Nurullah itu adalah kenyataan zat sifat asma af'al. Iya.
Nurullah itu boleh jadi rahasia daripada nurullah itu adalah zat sifat asma apalnya. Karena bila orang itu sudah sampai kepada makam nurullah tadi, yaitu panaknya Nur Muhammad tadi. Bila orang telah panah di Nur Muhammad, itu sudah panahnya otomatis kepada nurullah. Nur Muhammadnya hilang. Tidak ada Nur Muhammadnya. Kenapa? Nur Muhammad itu kan makhluk juga. Manakala kita ini sudah tenggelam di dalam Nur Muhammad, yang nampak apa? Nurullah lah. Iya, namanya Jamalullah, Kamalullah yang nampak. Seperti itu. Di mana? Di gerak, di diam kita, di pandangan kita itu nampaklah Nurullah. Namanya Jamalullah. Nah, pian kadang mengerti lagi Nurullah, kadang mengerti lagi pian Nur Muhammad, kadang mengerti lagi pian di makam panah itu. Yang kadang mengerti pian, oh aku ini tenggelam di Nur Muhammad, ndak ada pian ngerti, ndak ada. Pian cuma satu aja yang pian rasakan, yaitu asik, lezat. Nah itu aja pian rasakan. Bila bergerak lezat, bila berdiam lezat, itulah tenggelam namanya sudah Nur Muhammadnya di dalam Nurullah. Asik kan? Setiap pian bergerak, pian melihat gerak pian asik. Bila pian memandang pandangan pian asik. Asik, tidak bisa pian berkata-kata. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi yang sesempurna itu. Makanya disebutkan kalau kita itu tenggelam di makam Nurullah tadi, itulah kita itu sudah namanya di makam Insanul Kamil. Sempurna namanya kita itu, mukamil disempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Insanul Kamil, sempurna dia menyatakan dirinya adalah Nur Muhammad. Mukamil disempurnakan Nur Muhammad itu tenggelam di dalam Nurullah, di dalam zat yang sempurna, sifat yang sempurna dinyatakan oleh zat yang sempurna. Itulah dinamakan Insanul Kamil, mukamil la maujuda ilal kamil wal jamal. Tidak ada lagi yang maujud kecuali kesempurnaan itu dan keagungan itu saja yang maujud. Di mana? Di gerak kita, di diam kita, sebertaan. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang nampak. Masya Allah Najwa Syah, terima kasih Najwa. Assalamualaikum salam ya. Nur Muhammad itu adakah yang madahkan kadim? Iya bisa ya. Ya yang ulun jelaskan tadi itu sampai kepada makam Nur Muhammad yang kadim. Kenapa? Karena dia tenggelam di sifat yang kadim. Tenggelam dia di sifat yang kadim. Itu secara kembali lah dia itulah. Jadi penjelasan Nur Muhammad yang kadim itu satu, sebelum dijadikan Nur Muhammad. Dua, ketika sudah dijadikan dan dia kembali panah kepada Nurullah itu kadim. Pian kada mengerti lagi di situ. Karena dia sudah kembali ke makam yang kadim tadi, ke tempat yang kadim. Nah ini kada ulun jelaskan supaya kita salah orang menafsirkan kadim dan tidak kadimnya seperti inilah. Nur Muhammad itu sebelum dijadikan di mana dia? Di dalam sifatnya Allah Ta'ala, di dalam apalnya Allah Ta'ala, di dalam zatnya Allah Ta'ala. Bahasanya seperti itu. Seperti misalnya ini adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad. Sedangkan saya ini adalah orang yang menjadikan Nur Muhammad. Nah kalau ini kacamata inilah, anggaplah ini Nur Muhammad. Sebelum dijadikan dia di mana? Di dalam sifat ulun, di dalam iradat ulun, di dalam kudrat ulun, di dalam ilmu ulun. Ilmu ulun yang mana? Iradat yang mana? Yang kadim. Kadimkah dia? Kadim. Belum jahir lagi dia. Kadimnya beserta apa? Beserta sifat ulun. Sifat ulun yang kadim. Maka dia kadim Nur Muhammad itu. Karena dia belum jahir. Ketika ulun taksis, tanzizi hadisnya, suluhiyun kadimnya, lalu jadilah Nur Muhammad. Nanti kada kadim lagi. Kalau sudah jadi, kada kadim lagi. Lalu Nur Muhammad ini dia jadilah sebertaan makhluk termasuk diri kita. Lalu diri kita ini kita nyatakan Nur Muhammad. Tenggelamlah kita di dalam Nur Muhammad tadi itu. Dan Nur Muhammad tadi tenggelamlah di dalam Nurullah kembali. Nah di dalam Nurullah kembali itulah namanya kita ma'rifat namanya. Asalnya ma'rifat dengan Allah Ta'ala di mana? Karena dia asalnya di kadim tadi berdiam. Ma'rifat. Waktu itu alastu bi rabbikum. Ma'rifat dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenal dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia berserta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia dijahirkan ada yang lupa, ada yang kada ingat lagi.
Maka kita ini kembalilah mengingat bahwasanya diri kita ini asal mausulnya itu secara ringkasnya berartilah asal mausulnya kita ini adalah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita kenal lagi dengan Allah taala, kembalikan kita ini ke asalnya. Siapa? Nur Muhammad tadi. Manakala kita mesra dengan Nur Muhammad tadi, nah itulah disitulah Nur Muhammad tadi akan tenggelam di dalam Nurullah tadi. Maka namanya kita itu merasakan lagi kekadiman sifat tadi, namanya bakabilah panapilah. Makanya disebutkan orang yang panapilah, bakabilah disebutkan ketika mencapai wasil disebut panapilah, bakabilah. Artinya pana dengan sifat yang baka, hilang dengan sifat yang baka tadi. Disitulah namanya Arabtur Rabbi birabi. Karena dia tidak mempunyai sifat lagi, tidak mempunyai apa lagi kita. Yang kita rasakan tadi seperti yang ulun jelaskan tadi adalah jamalullah kamalullah. Karena sifat yang sempurna itulah yang meliputi kita. Disitulah namanya kita kembali ke asal kita, yaitu kembali kepada makam pana, kembali kepada makam baka, yang asalnya di situ, kembali ke situ. Disitulah orang itu baru bisa mencapai ma'rifat yang sebenarnya. Kenapa? Karena disitulah dia akan mengenal sifat dengan sifatnya, mengenal afal dengan afalnya, bukan dengan dirinya lagi. Si Nur itulah yang mengenal akan Allah Subhanahu, nurnya Allah Subhanahu wa taala. Nur Muhammad itulah yang mesra dengan Nurullah. Nah, itu bukan kita. Tapi kenyataannya di diri kita. Ini kalau peribahasanya itu seperti itu, Pak. Peribahasanya. Tetapi kalau pian merasakan itu ya di diri kita nanti ketika kita panah. Bukan nang ulun hayalakan kata setenda. Nang itu kan gambarannya yang ulun gambarkan itu. Nah, pian itu bahasanya tuh kembali ke asalnya itu. Asalnya di sifat Allah Ta'ala. Asalnya kadada yang ada tuh cuma sifat apal Allah Ta'ala. Nah ketika pian itu mengembalikan seluruh yang ada pada diri pian ini, sifatku kadada, afalku kadada, jatku kadada, itu namanya pian itu mengembalikan, menyatakan bahwasanya kepunyaan kita ini tidak maujud seberataan. Karena asalnya memang tidak maujud, lalu diadakan menjadi maujud. Kembalikanlah yang maujud ini kepada asalnya yang tidak ada tadi. Sehingga pian nampak melihat yang mengadakan tadi. Nah, seperti itu bahasanya kalau orang hendak panah. Kalau pian hendak melihat sifat yang sebenarnya, hilangkan pian punya sifat. Kalau pian hendak melihat apal yang sebenarnya, kembalikan apal sebenarnya. Siapa yang punya apal? Nyatakan, saksikan pada diri kita ini bahwasanya kita kadang mempunyai apal, kadang mempunyai sifat, kadang mempunyai zat. Disitulah namanya wahdatus suhud namanya. Pian memandang satu saja yang punya apal, sifat dan zat, kecuali inya. Baru pian nanti setelah itu pian sampai kepada makam wahdatul wujud, benar-benar yang pian lihat, yang sampian rasakan, tidak ada yang maujud illallah. Itulah makna la ilaha illallah. Tidak ada yang maujud illallah, kecuali kenyataan Allah Ta'ala pada diri kita. Bukan kita menjadi Allah Ta'ala, enggak. Tetapi merasakan bahwasanya sifat Allah Ta'ala itu meliputi. Disitulah makam la haula wala quwata illa billah. Tidak bergerak aku, tidak berdiam aku, tidak bersuara aku, tidak mendengar aku. Semuanya illa billah, kecuali di situ nampak bi kudratillah, bi iradatillah, bi aunillah, semuanya lengkap. Itulah anta buddha ka annaka tarah fa illam tarah fa innahu yarah. Bila kita kada mampu menyaksikan, rasakan bahwasanya seluruh yang ada maujud pada diri kita ini kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makam syahadah yang sebenarnya, menyaksikan dengan penyaksiannya, merasakan dengan perasaannya, mendengar dengan pendengarannya, melihat dengan penglihatan. Kuntu sami'an yasma'u bihi, kuntu basiran yubsiru bihi, kuntu ma'allah. Kuntu ma'allah haitsuma kuntum lah. Haisu makunta. Di mana aja kita berada, senantiasa merasa diliputi. Terima kasih. Terima kasih ala Muhammad, Masya Allah. Thank you. Gift-nya terima kasih. Maaflah pertanyaannya. Pertanyaannya banyak yang kada ulun jawabkan, kada ada yang menyematkan.
Masya Allah, terima kasih. Ala Roshid, terima kasih. Semoga diberi kepahaman, Masya Allah. Malaul ka, Masya Allah, terima kasih, Roshid. Kalau orang sudah bisa merasakan yang Allah sampaikan ini pasti mesranya. Bisa wasil langsung. Kalau mendengarkannya insya Allah langsung wasil kalau orang yang bisa. Kalau orang yang bisa langsung wasil, langsung tenggelam biasanya. Karena orang yang mesra itu dia ketika ulun bepandir ini sambil memesrakan biasanya. Sambil memesrakan. Jadi kalau sudah tenggelam matikan aja HP pian. Jangan mengurusi ulun lagi. Nah, tolong pian matikan HP pian rasakan. Kalau sudah mendengar ulun bepandir, pian mesra itu pian tinggalkan HP ulun. Kalau mengganggu sampean nanti untuk mencapai wasil terbuka futuhatnya. Roh bisa mati kagak? Bisa kan makhluk ya roh. Guru nangaran hamba itu kayak apa? Ya mengaran hamba itu terserah orang namanya. Hamba itu tidak mempunyai apa-apa. Itulah makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ma'budu bihaqqin illallah. Arti hamba itu jangankan untuk bergerak, berdiam pun dia itu membutuhkan kepada tuannya. Itu sebenarnya hamba. Hamba itu di genggaman tuannya, digerakkan, diperintahkan. Itu hamba namanya. Hamba itu kada memiliki apa-apa. Kada memiliki apa-apa arti hamba itu. Masya Allah, kapuasa dia masalah. Guru, bagaimana kunci-kunci ilmu agar bermanfaat? 1, diamalkan ilmu itu. 2, ta'zim dengan guru. Nah, kalau ilmu itu hendak berberkat, 1, diamalkan, dihormati ilmu itu dengan cara apa? Diamalkan. Dengan cara kita mengamalkan akan ilmu itu. Yang kedua, kita itu mentakzim kepada orang yang memberikan ilmu. Siapa? Guru kita. Guru kita itu harus pian menghormatinya, mentakzimnya. Karena nanti ada ilmu yang kita itu bila mengamalkan akan ilmu itu diberikan ilmu yang tidak kita mempelajarinya dari guru. 1. Yang kedua, apabila kita mentakzim dengan guru, menghormati dengan guru, nah itu nanti akan diberikan juga ilmu yang kada kita belajar, yaitu ilmu sir, namanya ilmu rahasia. Karena apa? Karena sir kita ini terhubung dengan guru tadi, berkat tadi itu, maka sir daripada guru tadi akan masuk dengan kita apabila kita itu ta'zim dengan guru. Ilmu itu ada yang kita dapat dengan belajar, namanya tahsiliyah. Nah, dengan tahsilnya itu dengan belajar. Ada namanya ilmu itu dengan khuduri, dengan diberikan langsung oleh Allah Ta'ala. Itulah ilmu yang kita amalkan, lalu diberikan Allah Ta'ala ilmu yang tanpa belajar, yaitu ilmu sir, ilmu laduni namanya. Nah, itu ilmu hakiki yang tidak didapat di kitab biasanya, seperti itu. Sama dengan orang berkhidmah dengan guru, walaupun dia tidak banyak belajar, dia dengan guru tadi itu. Tetapi ketika seseorang itu benar-benar mahabbah terhadap guru, murabbi, mursidnya kah, atau dengan gurunya tadi, dia ta'zim. Karena menghormati guru itu sama dengan menghormati Rasulullah. Man akramal ulama faqad akramani, kata Rasulullah. Barang siapa menghormati ulama, maka sama dengan menghormati aku. Nah, pada hakikatnya Rasulullah itu kan gudangnya ilmu. Manakala kita itu menghormati guru kita, maka ketika itulah terhubung sir kita langsung kepada babul ilmi tadi, kepada gudangnya ilmu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah tidak jarang seseorang yang berkhidmah terhadap gurunya itu lebih ilmunya daripada orang yang belajar siang malam. Lebih dia mempunyai ilmu. Kenapa? Karena ilmunya itu langsung mendapatkan ta'zim, dapat penghormatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebenarnya jad dan nur itu yang mana, guru? Mun pian kada bisa sampai wasil ya apa? Pian menyatakan.
Kalau pian anak jat tu kada bisa dilihat, cuma nampak nanti meliputi, kada bisa diumumkan. Cuma kenyataan jat tu diri kita, kenyataan nur tu diri kita. Kita menyatakan ini belum tentu kita merasakan jat itu meliputi. Kita menyatakan diri kita nur Muhammad ini belum tentu pian merasakan diri pian itu adalah nur Muhammad. Karena rasa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, namanya adalah pana namanya. Itu kada bisa, kita ini cuma mujahadah saja, berusaha menyatakan, memusahadahkan, menyaksikan diri kita ini bahwasanya diri kita ini kenyataan jat, kenyataan nur Muhammad. Sudah itu aja, batasnya cuma sampai ke situ saja. Dengan kita itu belajar zikir, belajar memesrakannya, belajar memusahadahkannya, belajar merasamakannya. Melalui siapa? Melalui guru kita. Pian merasamakan, ulun guru bisa musahadah, ulun bisa guru murakabah, ulun bisa guru menyatakan, belum tentu. Pian merasakan tenggelam di jat itu, tenggelam di dalam nur itu. Karena kita belajar itu, belajar mengetahui ilmunya, belajar cara memusahadahkannya, belajar cara mengamalkannya, belajar cara memesrakannya, belajar cara meyakinkannya. Di mana? Di setiap waktu, di setiap detik, puluhan tahun kita ini. Makanya kita itu perlu berkhalwat, berujlah, berjauh dari orang, menghindari kemuliaan, menghindari pangkat, menghindari jabatan, menghindari dihormati orang. Itu pian lakukan dulu supaya pian jangan terpengaruh musyahadah batin pian itu terhadap makhluk. Itulah perjalanan orang salik itu, dia harus peka. Mana yang mengganggu akan musahadahnya tinggalkan, mana yang mengganggu akan pekerjaan batiniahnya tinggalkan. Itu orang benar-benar mujahadah. Nah di ketika itulah guru kita yang berperan. Tinggalkan ini kata guru kita. Jangan ikam ke ini. Itulah guru kita memberi, ikam harus ikhlas ya sidin. Ikam harus sabar ya sidin. Ikam harus bujur-bujur istiqamah ya sidin. Nah itu perlunya kita bimbingan daripada guru untuk capai kepada makam wahdatul wujud tadi itu. Melihat benar-benar tidak ada lagi sesuatu yang nampak di pandangan kita sebelum kita memandang, sesudah kita memandang, ketika kita memandang, yang nampak cuma jamalullah, kamalullah, kenyataan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang benar-benar namanya orang itu sudah wasil ilallah, arif billah. Ketika dia tidak memandang makhluk tetapi dia sudah memandang khaliknya, kada ada lagi dia peduli. Nah itu baru namanya pian sampai ke situ. Jadi pian jangan mengaji ilmu hakikat, ilmu ma'rifat ini langsung hendak ma'rifat, tidak bisa. Pian perjalanannya yang panjang, perjalanan musyahadah, berujlahnya dengan ujian-ujiannya. Pian alami semuanya itu, ditempa dulu batin pian, dilempar dulu batin pian, diberi kesedihan, diberi kesenangan. Itu adalah gambaran-gambaran supaya pian meniti supaya pian ma'rifat. Ma'rifat dengan apa dulu? Ma'rifat dengan perjalanan, ma'rifat dengan kejadian musibah dengan pian kenal dengan musibah. Itu pian diberikan nikmat, kenal pian dengan pemberinya. Nah, itu terus istiqamah hati pian supaya pian mengenal siapa yang memberi musibah, siapa yang memberi nikmat. Nanti pandangan pian itu tidak ada lagi musibah, semuanya nikmat. Kenapa? Karena pian sudah ketemu dengan orang yang sempurna memberi itu. Nah, ketika orang yang sempurna itu ketemu dengan sampean, maka pian tidak lagi memandang sesuatu yang diberikan itu musibah. Kenapa? Karena pian sudah mengerti setiap yang diberikannya itu adalah kesempurnaan daripada sifatnya. Pian kada ada lagi memandang namanya, oh ini bala, ini kada ada. Nah, itu kada ada lagi pian. Nikmat semua. Karena apa? Karena setiap pemberiannya itu adalah hasil daripada kesempurnaan zat yang mempunyai sifat yang sempurna. Nah, itu pian memandangnya. Makanya makam wali itu kada pernah la khaufun alaihim walahum yahjanun, kan? Seperti itu. Kenapa? Karena mereka kada pernah sedih. Untuk apa disedihkan? Karena semua itu pemberian adalah kesempurnaan sifat zat yang memberi. Karena dia sudah tahu ini semuanya daripada zat yang sempurna. Kada bisa sedih, terkecuali dia terpisah dengan zat yang sempurna, itu baru sedih. Kalau kada ada urusannya, tidak ada. Makanya inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Nur Muhammad itu adalah rahmat bagi sekalian alam. Kalau dia rahmat lalu pian memandang bala, berarti pian musyahadahnya belum lagi pian memandang Nur Muhammad. Kada berduit pian, mengeluh pian, berarti pian kada memandang bahwasanya yang memberi itu sempurna zatnya.
Karena pian mengeluh berarti menyatakan sampean tidak sempurna zat yang memberi. Karena musibah pian melihat musibah itu adalah misalnya luka apa atau apa, pian pandang itu adalah satu bala, belum sempurna lagi sampean musyahadahnya. Karena harusnya itu adalah nikmat. Di mana memandangnya? Kadang-kadang orang itu dengan sakit gigi, dengan luka, dia menyebut nama Allah Ta'ala. Tidak mudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu memberikan lisan seseorang untuk menyebutnya. Kadang-kadang kita ini dipaksa oleh Allah Ta'ala untuk menyebutnya dengan sakitnya kita. Lalu kita terpaksa menyebut, ya Allah, sakit. Dulu waktu tidak sakit kita tidak pernah lidah kita ini untuk menyebut nama Allah. Itu rahmat namanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu memanggil kita itu dengan berbagai macam cara. Ada dengan nikmat, ada dengan bala. Apabila lupa, berarti kita termasuk orang yang istidrat, orang yang dilanjur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk melupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, seperti itu. Iya, Masya Allah. Masya Allah, sudah nikmat benar. Coba ya, nikmat, Masya Allah, tabarakallah. Sudah 1 jam saya lah, sudah 1 jam. Sampai di sini aja dulu, insya Allah nanti kita sambung. Nah, jadi kalau pian belajar ma'rifat itu, mestilah pian harus di bawah bimbingan guru lah, di bawah bimbingan guru dan belajarnya dari awal, dari sifat 20, belajar cara memesrakannya, memersamkannya, belajar terus sampean. Jangan artinya mengambil di YouTube ini, kalau ilmu hakikat mengambil di TikTok ini, lalu pian paham sendiri, jangan. Karena belajar itu perlu dengan guru, murabi, mursyid yang kita itu berhadapan dengan beliau. Sehingga beliau menata batin kita, menata zahir kita dari awal meniti di atas bimbingan beliau sampai kepada puncak kita itu. Sehingga kita tidak terpengaruh lagi dengan mengambil ini, mengambil itu. Nah, apabila sampean sudah ke makam wasil, maka pian akan diberikan paham yang seperti apapun orang itu akan diberikan paham nanti. Kenapa? Karena yang memberi paham, yang punya ilmu kita sudah ketemu. Itulah ingatkan itu. Yang utama cari guru dulu satu, pegangi guru itu. Pegangi guru. Tidak mesti guru itu yang surbannya besar, enggak usah. Ada guru itu yang sederhana, yang dia itu tawakalnya kuat, sabarnya kuat, istiqamah dalam mengamalkan. Tidak kelihatan dia pakai surban, tidak kelihatan dia pakai jubah, tetapi dia termasuk orang yang istiqamah. Gurunya guru yang benar-benar guru yang mu'tabar, yang dikenal orang. Terus itu pegangi guru yang seperti itu, yang humul, yang tidak mengerti dunia, yang tidak paham akan dunia. Beliau hatinya tidak paham dengan dunia. Pikirannya tidak paham dengan dunia. Berarti orang itu adalah guru yang benar-benar di otaknya, di dadanya, di zahirnya, di batinnya. Tidak ada yang lain. Berarti tajalinya selain daripada Allah Ta'ala. Nah, itu pegangi guru yang seperti itu. Jangan memegangi guru yang surbannya besar. Jangan memegangi guru yang banyak muridnya. Kalau dia tidak paham. Karena banyak murid belum tentu dia seorang yang wasil. Belum tentu orang yang wasil. Itulah. Ada orang yang tidak punya murid, yang sendirian, yang istiqamah dia dengan kefakirannya di hadapan Allah Ta'ala. Itu yang kita perpegangi. Yang istiqamah ibadahnya, yang istiqamah dia menjalankan ilmunya, yang senantiasa dia itu bertawakal kepada Allah Ta'ala. Karena mereka ini adalah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang kedua, guru yang seperti itu, yang kedua di dalam surah Yasin disebutkan ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Pegangi ujar Allah Ta'ala di dalam surah Yasin, ittabi'u ma la yas'alukum ajra. Lihati orang itu, ikuti orang yang tidak pernah meminta upah. Meminta upah. Ajran, dia kada pernah meminta upah. Dalam artian upah dengan Allah Ta'ala tidak pernah meminta, dengan makhluk tidak pernah meminta. Dalam artian orang yang di makam ikhlas. Wahum muhtadun, kata Allah Ta'ala. Orang yang seperti itu senantiasa kami beri petunjuk, kata Allah Ta'ala. Itulah orang murabi mursyid. Yang pekerjaan jahirnya ikhlas, pekerjaan batinnya pun khulus, yaitu bersih, cuma memandang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan orang yang seperti ini langka dicari, susah dicari. Orang yang seperti ini susah dicari. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk untuk mendapatkan guru-guru murabi mursyid kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Waalaikumsalam dari Bogor. Oke, sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita sambung lagi. Nanti insya Allah ini dianukan di YouTube tadi karena banyak yang manfaat insya Allah. YouTube-nya namanya Imti Nurul Mustafa Lamandau.